pagi mahasiswa semuanya. Di sini kita akan membahas tentang ruang lingkup filsafat ilmu. Nah, sebelum ke materi, saya akan memberikan ulasan tentang ruang lingkup filsafat ilmu. Kalau diperhatikan dengan seksama, ruang lingkup filsafat ilmu memang sangat luas. Filsafat sudah ada di sekian banyak cabang. Cabang-cabang filsafat termaksud akan diikuti dalam penggalian kebenaran suatu ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, mempelajari filsafat tentu akan bermanfaat bagi ilmu apa saja. Setiap ahli kadang-kadang membuat pembagian ruang lingkup filsafat menurut persepsi masing-masing. Filsafat diibaratkan dengan sebuah pohon yang besar yang rimbun penuh dengan cabang-cabang. Cabang-cabang keilmuan yang termasuk wilayah strategis memang sulit dibatasi. Untuk memahami filsafat, seseorang harus memiliki bekal pengetahuan filsafat umum sebagai dasar pengetahuan mereka. Sebab filsafat merupakan induk dari segala pengetahuan. Filsafat menjadi ibu segala ilmu pengetahuan yang mula-mula dipergunakan oleh Pythagoras, seorang filsuf Yunani sekaligus ahli matematika yang hidup pada tahun 562 sampai 496 sebelum Masehi. Pada waktu itu, arti filsafat masih sangat luas, yaitu untuk menyebut segala bidang ilmu pengetahuan yang ada pada waktu itu. Dan barulah kemudian berkembang menjadi cabang-cabang yang merupakan disiplin ilmu pengetahuan. Filsafat boleh dikatakan sebagai ilmu pengetahuan, tetapi objeknya tidak terbatas. Jadi mengatasi ilmu-ilmu pengetahuan lainnya merupakan bentuk ilmu pengetahuan yang tersendiri. Nah, kalian pasti penasaran kan, apa sih ruang lingkup filsafat itu? Menurut pendapat para ahli, ruang lingkup filsafat dibagi menjadi 4. Yang pertama, tentang hal mengerti, syarat-syaratnya, dan metode-metodenya. Yang kedua, tentang ada dan tidak ada. Yang ketiga, menentukan apa yang baik dan apa yang buruk. Yang keempat, hakikat manusia dan hubungannya dengan sesama makhluk lain. Pembagian secara garis besar dapat dibagi dalam 2 kelompok, yakni filsafat sistematis dan sejarah filsafat. Apa sih filsafat sistematis itu? Filsafat sistematis bertujuan dalam pembentukan dan pemberian landasan pemikiran. Di dalamnya meliputi logika, metodologi, epistemologi, filsafat ilmu, etika, estetika, metafisika, teologi, filsafat manusia, dan kelompok filsafat khusus seperti filsafat sejarah, hukum komunikasi, dan lain-lain. Cabang-cabang filsafat ilmu memang bermacam-macam tergantung pembagian dari para ahli. Cabang-cabang filsafat dapat dibagi menjadi 7. Yang pertama, ontologi adalah cabang filsafat yang membicarakan masalah ada secara komprehensif. Yang kedua, epistemologi adalah cabang filsafat yang membicarakan tentang terjadinya pengetahuan, sumber pengetahuan, asal mula pengetahuan, batas-batas, sifat dan metode pengetahuan. Yang ketiga, aksiologi adalah cabang filsafat yang mempelajari masalah kegunaan suatu fenomena yang ada. Yang keempat, etika adalah cabang filsafat yang membicarakan tingkah laku atau perbuatan manusia dalam hubungannya dengan baik atau buruk. Biasanya etika merupakan bagian dari aksiologi, namun ada kalanya etika berdiri sendiri sebagai filsafat moral yang mengatur tentang hal ada dan tidak ada. Yang kelima, estetika adalah cabang filsafat yang membicarakan tentang keindahan alam semesta. Yang keenam, metafisika adalah cabang filsafat yang membicarakan tentang yang ada atau membicarakan sesuatu di sebalik yang tampak. Persoalan metafisika dibedakan menjadi 3, yaitu
ontologi, kosmologi, dan antropologi. Ketiganya memang sering tumpang tindih hingga satu sama lain saling isi-mengisi. Yang ketujuh, logika adalah cabang filsafat yang menyelidiki lurus tidaknya pemikiran kita. Lapangan dalam logika adalah asas-asas yang menentukan pemikiran yang lurus, tepat, dan sehat. Dengan mempelajari logika diharapkan dapat menerapkan asas bernalar sehingga dapat menarik kesimpulan yang tepat. Dari 7 cabang filsafat itu menunjukkan bahwa gerakan filsafat ilmu juga menuju ke 7 hal itu. Bahkan kalau 7 hal itu dikembangkan lagi, masih ada bidang lain yang kemungkinan besar menjadi bagian dari filsafat. Dalam ruang lingkup filsafat ilmu terdapat metode pemikiran filsafat ilmu. Metode berpikir dalam filsafat ilmu ada berbagai macam. Dipandang dari sisi tujuannya dan tata kerjanya, metode pemikiran filsafat ilmu dibedakan menjadi 2, yaitu filsafat ilmu spekulatif dan filsafat ilmu kritis. Kedua metode ini saling melengkapi hingga mengemukakan sebuah kebenaran yang solid. Keduanya juga menjadi pilihan siapa saja yang hendak masuk ke wilayah ilmu pengetahuan. Filsafat ilmu spekulatif bertujuan merefleksi dunia atau alam secara menyeluruh, terutama terhadap makna, tujuan, dan nilai yang meliputi. Yang pertama, mencari sesuatu yang terkandung dalam sesuatu yang ada untuk mencapai sesuatu di balik semua itu. Mencari makna, guna, dan nilai yang terkandung pada benda, hal, dan kejadian-kejadian yang ada. Yang kedua, untuk menjangkau yang dibalik fenomena, memahami latar belakang, maksud, dan tujuannya. Filsafat kritis juga membahas tentang pengertian-pengertian yang dipergunakan oleh ilmu pengetahuan atau konsep-konsep yang dipakai oleh ilmu pengetahuan. Penjelasan secara singkat metode-metode filsafat yang khas adalah sebagai berikut. Yang pertama, metode kritis. Tokoh metode ini adalah Plato. Metode ini bersifat analisis istilah dan pendapat atau aturan-aturan yang dikemukakan orang. Merupakan hermeneutika yang menjelaskan keyakinan dan memperlihatkan pertentangan dengan jalan bertanya, membedakan, membersihkan, menyisihkan, dan menolak yang akhirnya ditemukan hakikat. Yang kedua, metode intuitif adalah metode pemikiran yang berasal dari Plotinus dan Bergson. Dengan jalan metode introspeksi intuitif dan dengan pemakaian simbol-simbol diusahakan membersihkan intelektual atau bersama dengan pencucian moral, sehingga tercapai suatu penerangan pemikiran. Sedangkan Bergson dengan jalan pembauran antara kesadaran dan proses perubahan, tercapai pemahaman langsung mengenai kenyataan. Yang ketiga, metode skolastik. Terdapat 2 tokoh, yaitu yang pertama Aristoteles, yang kedua Thomas Aquinas, adalah tokoh filsafat abad pertengahan yang mencetuskan skolastik. Metode ini bersifat sintesis deduktif dengan bertitik tolak dari definisi-definisi atau prinsip-prinsip yang jelas dengan sendirinya ditarik kesimpulan-kesimpulan. Yang keempat, metode geometris. Metode yang melalui analisis mengenai hal-hal kompleks dicapai intuisi akan hakikat-hakikat sederhana atau ide terang dan berbeda dari yang lain. Dan hakikat-hakikat itu didedukasikan secara matematis segala pengertian lainnya. Yang kelima, metode empiris. Tokoh-tokoh metode ini adalah Hobbes, Locke, dan Berkeley, dan David Hume. Hanya pengalamanlah menyajikan pengertian benar, maka semua pengertian atau ide-ide
dalam introspeksi dibandingkan dengan cerapan-cerapan atau imanensi, dan kemudian disusun bersama secara geometris.